Kita semua berharap agar pandemi segera kita tinggalkan. Berharap bahwa 2022 akan menandai akhir dari COVID-19. Kita semua optimis, walaupun Omikron tengah mengintai di tikungan. Tapi kawan, penting untuk kita sadari bahwa masa depan kita tidak didikte oleh keberadaan virus di sekitar kita, melainkan oleh respon kita atas segala perubahan yang terjadi di sekitar kita yang itu dipicu oleh kehadiran virus itu. Sadari bahwa masa depan kita hanyalah konsekuensi dari pilihan aksi yang kita putuskan hari ini dan pada masa lalu. Maka jika Anda ingin menerawang ke depan, melihat apakah Anda akan berakhir sebagai pemenang atau pecundang di dunia pasca pandemi nanti, maka lihatlah pilihan-pilihan aksi yang Anda buat semasa pandemi ini. Kita memasuki masa kegelapan, dan saat itulah kita diuji. Bagaimana kita merespon situasi yang penuh ketidakpastian itu? Ketika terancam, manusia secara naluriah merespon dengan dua pola, yaitu flight or fight, lari atau melawan. Maka ketika pandemi masuk ke Indonesia dan memporak-porandakan ekonomi negeri ini, kita pun merespon dengan dua model itu. Saya menyebutnya dengan survival mode dan innovation mode. Survival mode adalah ketika kita memilih untuk sekedar bertahan hidup, menunggu pandemi berakhir sebelum mengambil aksi yang signifikan. Mantra yang selalu dikumandangkan di mode ini adalah efisiensi, efisiensi, dan efisiensi. Sementara innovation mode adalah ketika Anda menyadari bahwa walaupun pandemi menghadirkan begitu banyak keterbatasan, Anda meyakini bahwa surviving is not enough. Surviving tidak menjamin survival. Anda perlu mengambil langkah offense, bukan defense. Anda percaya bahwa di balik setiap krisis ada peluang yang terbuka, dan Anda ingin menangkap peluang itu. Hasil terbaik dari survival mode adalah survive, selamat. Sementara hasil terbaik dari innovation mode adalah pertumbuhan bisnis. Di saat yang sama, menggulung para pesaing dalam satu hentakan. Selama pandemi, semua bisnis harus beradaptasi. Bahkan para winners juga tidak luput dari keharusan bertransformasi. Perusahaan penyedia kebutuhan esensial yang kebanjiran permintaan harus berinovasi dalam sistem rantai pasoknya untuk memastikan bahwa barang selalu tersedia. Juga mereka harus mengubah saluran distribusinya agar produk mereka bisa sampai ke tangan pelanggan. Bagi bisnis yang kurang beruntung, mereka yang masuk dalam kategori losers, tentu saja tantangannya jauh lebih berat. Mereka harus bisa mengakali permintaan yang tiba-tiba menghilang. Inilah masa di mana perusahaan dan tentu saja para eksekutif dan karyawan yang bekerja di dalamnya dituntut untuk menjadi agile, lincah dalam mengantisipasi risiko dan menangkap peluang yang muncul tiba-tiba di pasar. Selama pandemi ini, adopsi teknologi digital terakselerasi dengan sangat cepat. Di negara-negara Asia Pasifik, termasuk di dalamnya Indonesia, adopsi teknologi digital yang terkait dengan interaksi pelanggan maju 4 tahun lebih cepat dari prediksi awal. Sementara adopsi teknologi digital terkait penawaran produk maju lebih dari 10 tahun dari prediksi. Saat ini kita melihat di mana-mana ya orang sudah menggunakan teknologi digital, dari membeli kebutuhan sehari-hari hingga berobat ke dokter. Di perusahaan pun demikian. Banyak perusahaan yang meningkatkan belanja IT-nya secara signifikan. Walau saya melihat di banyak perusahaan adopsi digitalnya masih pada taraf permukaan. Perusahaan-perusahaan juga banyak yang menerapkan remote working from home atau from anywhere. Dan kini dengan semakin membaiknya kondisi hybrid working, aplikasi video conferencing sudah jadi makanan kita sehari-hari. Sayangnya, walaupun sudah pakai teknologi digital, cara kerjanya masih analog. Pada dasarnya kita hanya memindahkan pola kerja yang lama ke Zoom. Hari-hari kita selalu dipenuhi dengan Zoom meeting, double Zoom meeting bahkan. Meeting online dilakukan hingga berjam-jam lamanya, melibatkan banyak orang yang tidak semuanya perlu dilibatkan sebenarnya. Koordinasi dan pembagian tugas serta pelaporan harus dilakukan secara verbal langsung ke yang bersangkutan melalui online meeting. Karena itulah yang biasanya mereka lakukan di masa sebelum pandemi. Semua atasan dengan mudahnya men-setup online meeting. Nggak kenal waktu, nggak peduli kondisi anggota timnya seperti apa. Dan akhirnya kesibukan kita meningkat drastis. Tapi produktivitas kerja kita justru bergerak turun. Kecepatan adopsi digital di perusahaan-perusahaan itu tidak selalu diimbangi dengan kecepatan karyawannya dalam mengadopsi cara kerja digital. Apa yang terjadi di awal tahun 2020 mengejutkan setiap orang, setiap bisnis. Maka wajar jika banyak pelaku bisnis yang shock dan membeku. Insting mendikte mereka untuk fokus pada bertahan hidup, surviving.
Dan kini sudah hampir 2 tahun kita hidup dalam pandemi. Seharusnya kita sudah bisa lebih paham situasi dan mulai bergerak maju serta menangkap berbagai peluang yang muncul. Sebagian perusahaan sudah melakukan itu. Banyak produk-produk dan layanan baru yang lahir karena pandemi. Banyak pasar-pasar baru yang terbuka karena inovasi yang tercipta saat pandemi. Tahukah Anda bahwa data menunjukkan perusahaan yang berinvestasi pada inovasi di saat krisis mengungguli kinerja rata-rata perusahaan di daftar S&P 500 sebesar 10% di saat krisis terjadi. Dan bagaimana ketika krisis sudah berakhir? Mereka ternyata mampu mengungguli kinerja pesaingnya hingga 30%. Sayangnya, banyak perusahaan yang memutuskan untuk asal survive di masa pandemi. Dan mereka sepertinya ya benar bisa survive, setidaknya untuk saat ini. Tapi apakah mereka benar berada dalam kondisi aman? Kalau Anda tanya saya, maka jawaban saya adalah tidak. Kenapa? Karena perusahaan pesaing yang memilih untuk bergerak dengan innovation mode selama pandemi akan memiliki otot bisnis yang lebih kuat, sistem operasi yang lebih lean, pergerakan yang lebih lincah, dan radar yang lebih tajam. Semua itu tertempa saat mereka berjuang dan bereksperimentasi di tengah pandemi. Bisa jadi mereka rugi karena tidak semua eksperimentasi mereka membuahkan hasil pada bisnis mereka saat ini. Tapi secara organisasi, mereka berada dalam kondisi terbaiknya. Perusahaan yang asal survive tidak akan mampu bersaing dengan mereka di masa depan. Mereka sudah tertinggal jauh dari sisi kapabilitas SDM, agilitas sistem, dan adopsi teknologi. Mungkin saat ini jika dilihat dari aspek finansial, sepertinya tidak terlihat ada perbedaan antara perusahaan survivor dan perusahaan innovator. Tapi tunggu aja dalam 3 hingga 5 tahun ke depan. Market share perusahaan survivor akan tergerus oleh para inovator. Pelanggan-pelanggan mereka akan mulai membelot ke perusahaan inovator. Dan pimpinan perusahaan mereka akan berkata, "Kenapa kinerja perusahaanku terus bergerak turun? Aku tidak melakukan kesalahan apa-apa. Bahkan aku berhasil membawa perusahaanku selamat dari krisis." Dan saat itu saya akan jawab, masalahnya bukan pada apa yang Anda lakukan, tapi apa yang Anda tidak lakukan.